Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Petani Maju Official. Pada hari ini tanaman melon dan semangka ini berumur 44 hari setelah tanam. Pada umur-umur seperti sekarang ini, untuk tanaman semangka ini membutuhkan banyak sekali air. Jadi semakin banyak air akan semakin bagus, karena pembesaran semangka itu tergantung dari air dan juga pupuk. Sementara untuk melon, seperti yang saya uraikan di video-video sebelumnya, untuk melon ini kita biarkan dia akan besar dengan sendirinya. Mungkin sekitar 1,5 atau 1,6 netnya sudah mulai terbentuk. Ini justru kalau kita pupuk dengan harapan cepat besar, malah justru akan merusak melon. Jadi net atau jaring ini akan retaknya dalam, jadi justru akan merusak buah dan juga berisiko layu pohon melonnya kalau disiram ataupun di pupuk. Jadi pada saat kondisinya sehat seperti ini kita biarkan nanti akan besar dengan sendirinya. Namun berbeda untuk semangka harus terus disiram, tergantung kondisinya. Kalau seperti yang sekarang ini panasnya sangat terik, dan karena saya menggunakan bedengan kecil, jadi ini saya siram setiap hari. Jadi setiap hari saya lakukan penyiraman seperti dilihat di sana, 2 orang itu. Jadi setiap sore sekitar jam 2 sampai jam 5 sore setiap hari saya lakukan penyiraman, karena panasnya sangat terik pada saat siang hari. Kalau jeda 1 hari atau 2 hari tidak akan maksimal pembesaran buahnya. Selalu saya tekankan kepada mereka, jangan ragu-ragu untuk penyiraman pada semangka. Semakin banyak penyiramannya akan semakin bagus, akan semakin maksimal pembesaran buahnya. Namun melonnya jangan sekali-sekali disiram. Jadi cukup bagian paritnya ini dialiri air. Ini akar melon sudah menjangkau di parit, karena akar melon ini panjang sekali, dia menyebar kemana-mana. Berbeda dengan semangka yang akarnya jangkauannya tidak jauh. Jadi makanya penyiramannya harus benar-benar banyak, harus benar-benar maksimal. Kalau untuk hama, umur sekian ini daun melon sudah mulai menua, walaupun daun bagian ujung juga sudah mulai tua. Jadi hama kutu kebul sudah tidak terlalu berpengaruh. Ini yang harus waspada, hama ulat. Jadi harus teliti, kalau misalnya ada hama ulat harus segera dilakukan penyemprotan agar ulatnya mati. Lalu umur 44 ini buah melon ukurannya belum seragam satu dengan lainnya, masih terjadi saling susul menyusul. Nanti sekitar umur 50 ke atas baru ukurannya hampir sama, karena yang besar sudah tidak bisa nambah besar lagi, sementara yang kecil menyusul yang besar, jadi bisa menyesuaikan. Dan yang nampak di sana itu adalah melon dan semangka tahap 2 yang pada hari ini berumur 15 hari setelah tanam. 16 hari setelah tanam. Hama kutu kebul sudah mulai menyerang, jadi ada beberapa yang keriting. Ada 2 yang keriting, ini peringatan ini. Jadi ini menandakan ada hama kutu kebul, jadi jangan dianggap sepele. Ini pengobatan sementara ini saya lakukan jeda 1 hari. Jadi sekarang semprot, besoknya berhenti, besoknya saya semprot lagi. Terus seperti itu sampai kondisinya pulih dan tanamannya mulus semua, maka pengobatan bisa agak direnggangkan. Sementara untuk yang satunya itu melakukan pengobatan rumput. Coba kita lihat lebih dekat.
Pada saat tanaman semangka berumur sekitar 15 hari atau 16 hari, ini sangat ideal untuk dilakukan penyemprotan rumput. Kalau kita melakukan penyemprotan lebih awal, biasanya rumput akan cepat tumbuh lagi jauh sebelum semangka dipanen. Tapi kalau dilakukan di usia 16 seperti ini misalnya, ini nanti rumput akan kering dan bertahan sampai panen. Jadi sampai panen rumputnya baru kelihatan sedikit yang tumbuh. Tapi kalau kita ngobatnya misalnya umur 20 atau 25 juga akan terlambat, jadi kerepotan karena pohon semangka sudah terlanjur panjang. Jadi yang ideal ya sekitar umur 15 lah, bisa 14, 15 atau 16 hari. Mana ada yang tanya saya menggunakan obat rumput apa? Nah, ini kebetulan herbisida pilar kuat, bahan aktif paraquat dichlorida. Dua bahan aktif, satunya metil metsulfuron. Ini hasilnya seperti yang terlihat di tanaman semangka sebelah sana. Jadi sampai semangka berumur 44, rumputnya baru sedikit sekali yang tumbuh. Jadi tidak mengganggu tanaman semangka. Bagi Anda yang baru saja menemukan channel ini, yang belum subscribe silahkan subscribe dulu, karena dengan subscribe Anda akan bisa mengikuti terus perkembangan tanaman semangka dan melon ini sampai panen. Anda juga akan banyak mendapatkan informasi seputar budidaya melon dan semangka. Sementara ini untuk insek dan fungi, kali ini saya menggunakan fungisida berbahan aktif metalaxyl, warnanya pink. Kemudian untuk inseknya saya menggunakan abamectin, jadi abamectin sama metalaxyl.